Oleh karena itu tadi pagi karena saya juga punya agenda di sini, maka sekaligus saya bertemu di SMK 7 itu bersama 3 rekan saya pengawas dari SMA dan juga SMK. Nah, saya langsung ke sini, memang agenda saya sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, siang menjelang sore ini saya tentu sangat terima kasih kepada teman-teman dan juga kawan-kawan yang ternyata yang ini mungkin tidak biasa ya. Kan mestinya Bapak Ibu jam segitu sudah istirahat ya. Ngomong-ngomong kita masih 2 shift ya, pagi siang, untuk yang SMA di siang masih ya. Terus ganti, boleh ibu ya, boleh disertai. Nah, boleh nanti akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior dan pengawas. Mungkin ini hanya sebentar saja supaya begini Bapak Ibu. Tadi Bu Endang sudah sampaikan sih, supaya nanti tidak terjadi salah paham ya. Ini proses mungkin langsung tidak bisa. Termasuk juga Bapak Ibu, nanti di masyarakat bertanya biar tahu juga. Tapi saya pentingnya supaya kawan-kawan di sini nanti jangan salah sangka, salah persepsi bahwa yang menilai ya. Saya tadi ada ini pointer. Saina, ini Saina. Tes berapa ya? Menilai nanti itu ini penilaian akun terkait dengan akun itu nanti berjenjang. Yang menilai itu kalau dari bawah ya, atau dari atas dinas pendidikan, kemudian BKP SDM itu BKT, kemudian ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada guru senior, itu berjenjang. Nah, pemberian akun itu apa ya, aplikasi yang nantinya bisa dibuka oleh yang bersangkutan. Maka dari dinas itu memberikan akun kepada dari sini memberikan akun kepada kepala sekolah, akun untuk penilaiannya itu, aplikasinya itu. Kemudian kepala sekolah akan memberikan akun kepada kepala sekolah. Dari kepala sekolah akan memberikan akun kepada guru senior. Nah, ini nanti semuanya bermuara kepada pelamar, pelamar. Itu terkait akunnya, termasuk juga yang menulis siapa hanya yang menilai. Jadi bukan hanya pihak sekolah ataupun bukan hanya pihak nah, nantinya di penilaian itu untuk dinas dan juga BKD ya, kepala dinas dan BKD itu akan melihat dengan latar belakang si pelamar itu nanti akan ada tersangkut kasus tidak, misalnya ya, kasus perundungan. Tahu perundungan tahu? Misalnya Bapak Ibu mukulin anak itu kasus perundungan, atau mukulin istri. Kasus perkelahian itu tidak masuk perundungan. Kemudian penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, kemudian nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian juga intoleransi, itu akan dinilai oleh dinas pendidikan dalam hal ini Pak Kadis dan juga kepala BKD. Nah, nanti yang dinilai oleh pengawas, guru senior dan juga kepala sekolah itu menyangkut kompetensi dan juga menyangkut kinerja. Kompetensi nanti bobotnya 40%, kinerjanya 60%. Kompetensi itu apa yang dinilai? Mungkin nanti di bawah biasanya. Nah, artinya ini punya bobot 40 dan 60%. Nah, 60% ini ternyata bukan hanya kepala sekolah, guru senior dan pengawas saja, tetapi termasuk ya ini Pak Kadis dan kepala BKD bahkan nanti punya bobot nih. Penilaian beliau itu punya bobot 60-100%.
Kalau ini keberadaan penilai di sekolah. Kalau misalnya ada kepala sekolah, ada guru senior, ada pengawas, ini persentasenya 50, 30, 20. Kalau dari kepala sekolahnya, maka guru seniornya menjadi besar 60%, pengawasan 40%, dan seterusnya. Artinya kalau ada salah satu yang tidak ada, maka itu akan melimpah kepada dia lain. Kalau tidak ada kepala sekolahnya, tidak ada guru seniornya, maka 100% dari pengawas. Kalau tidak ada kepala sekolah, tidak ada pengawas, guru senior 100%. Tapi di sini lengkap. Oke. Ini terkait dengan kisi-kisi soalnya nanti itu, bukan soalnya, bukan ujian, kisi-kisi penilaian. Nanti akan bicara tentang ini dari apa? Undang-undang guru, dari kompetensi undang-undang ASN, mengelompokkan begini, berbeda, pedagogik, profesional, dan sosial. Tapi kalau yang undang-undang ASN itu teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, nanti indikatornya seperti ini, terkait kebiasaan refleksi, pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif komunikasi, kerjasama, berkat komunikasi. Masing-masing 3, maka nanti akan ada 27 item. Tapi ini bukan untuk yang bersangkutan, ini untuk si penilaian. Ini tidak perlu saya sampaikan, ini hanya contoh soal. Nah, ini mau saya sampaikan bahwa di tingkat dinas dan juga kepala BKD, nanti beliau akan memberikan pembukuan dari apa yang sudah dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Nanti di sini rupanya hasil akhir tim penilai itu kali persentase persetujuan. Persentase persetujuan itu didapatkan dari mana? Dari penilaian kadis dengan BKD. Persentasenya ada 60% sampai 100%, nanti berupa bintang. Mereka itu akan memberikan penilaian berupa bintang. Misalnya dapat bintang 1, bobotnya 60%. Bintang 2, 70%. Kalau 5, bintangnya 5, nanti 100%. Saya ingin sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu yang saya masuk di pelamar ini, jangan pula nanti menyalahkan hasil penilaian itu hanya di sini saja. Tidak, ya, bukan hanya dari sini saja. Ternyata di sini ada penentu akhir. Bukan penentu, memang mereka, ya, baik Pak Kadis maupun Pak Kepala BKD-nya juga akan memberikan penilaian portofolio tersangkut dengan hal yang tadi atau tidak, maka beliau akan memberikan bintang. Dan ini nanti akan menjadi skor kinerja yang masuknya ke BKN. Begitu. Jadi bisa saja, ini bisa kemungkinan. Oh, di sini kasih nilai bagus, ya, tapi sampai di sini dikasih bintangnya sedikit, bisa jadi kalah dengan yang mungkin di sini sedang-sedang saja tapi kasih bintangnya banyak. Atau sebaliknya, di sininya bagus, ini sedikit, itu tentu lebih susah ya. Tapi kalau di sini kasih bagus, kemudian di sini bagus, mungkin itulah yang akan dapat mengumpulkan skor yang tinggi. Nah, penentuan yang akan diterima atau tidak itu berdasarkan skor tertinggi. Di mana ini nanti muaranya itu di BKN. Karena itu jangan nanti ada pemikiran bahwa kita nggak masuk ya, berarti kepala sekolahnya tidak benar tuh, atau pengawasan tidak benar. Belum tentu. Bisa jadi kita sudah berusaha. Kalau tentunya kami tentu sangat ingin sekali supaya di sini itu bisa lulus, di sini karena hanya satu. Tapi bisa kalah dengan pelamar lain yang misalnya dari Sisu Dewi atau dari SPP 1, mereka tidak ada formasi, tetapi karena nilai dari sana tinggi, bisa mengalahkan, maka itu bisa menang. Kalau menang, maka kursi atau formasi SIN 1 tadi itu diambil ke sana, yang sana tadinya tidak ada formasi, tapi bisa dapat. Ya. Nah, ini sedikit terkait dengan P3K supaya Bapak Ibu yang lain juga tahu, jangan pula nanti punya pikiran-pikiran negatif, wah ini permainan bersekolah atau permainan pengawas ini. Nah, kita udah sepakat akan menilai apa adanya, ya.
pasti ya, pasti ada perjuangan kita juga. Kalau namanya ada formasi dan ada pelamar, itu kalau bisa ya dari sini kan gitu. Setuju nggak? Daripada nanti formasinya dicabut atau bahkan yang dari sana ditaruh di sini misalnya. Gitu. Ya. Itu saja terkait dengan ini. Nggak bertanya jawabnya. Ada yang bertanya, penasaran? Pak Iyo, silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada formasinya. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan P3K Pak, saya ini sudah PAK 2. Formasi saya di sini di Kabupaten SLB di sini 1 itu jurusan PLB. Namun saya di sini tamatan PGSD Pak. Setelah saya masukkan ke akun segala semuanya menjadi prioritas 3. Setelah itu tidak ada formasi. Karena di sini SLB, SMA, SMK di bawah naungan dinas provinsi, dinas kabupaten yang ada SD dan SMP. Jadi saya tuh seandainya mau melamar umum ataukah kemana? Terus apakah kami ini sudah sekian tahun 17 tahun, apakah saya kembali ke SD umum gitu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus PHK 2 tadi yang sudah saya contohkan di Sarawlangun ya, di Silkan. Nah Bapak ini PGSD ya. Kalau di Silkan memang di SMA kan butuh, SMK juga butuh ya. Kebetulan yang Sarawlangun sudah bisa mendaftar di sekolah umum. Sekolah umum. Nah Bapak ini PGSD itu beradanya di kabupaten kota. Tapi karena itu pasti tidak bisa, tidak nyambung ya. Bapak pegawai provinsi mau mendaftar di kabupaten itu tidak bisa. Tapi ada kasus, contoh ya kasus. Kalau kasus itu seakan-akan kita harus asosiasinya negatif kan? Padahal enggak, kasus itu kejadian. Di Merangin namanya Bu Nani, nanti bisa tanya ya. Sebenarnya saya ke sana, tapi dulu kan sudah pindah ke Pinang Merah. Tapi saya sempat telepon, rupanya dia cerita dia memang masuk di SD karena ibunya di SD. Saya langsung bilang, kok bisa hasilnya? Bisa Pak. Bukan, Anda itu kan pegawai provinsi selama ini, honornya bertahun-tahun di provinsi. Kok sekarang bisa daftar di kabupaten? Gitu ya. Nah, memang dia tidak bisa menjelaskan panjang hanya lewat telepon. Tapi kalau Bapak berkeinginan juga bisa. Namanya Nani, dulu perantau di Merangin, pindah ke Pinang Merahnya SD baru. Dia bisa masuk di SD umum, memang dia di SD gitu. Nanti bisa bertanya ya caranya. Tetapi bagaimanapun ini kan sudah lewat ya, prosesnya itu sudah lewat. Tapi kalau Bapak Ibu tentu ingin tahu tadi kan bisa untuk ke depan ya, saya kira tahun depan mungkin ada lagi ketiga kayaknya porsinya berapa saya tidak tahu. Oleh karena itu juga Bapak Ibu yang katakan sekarang belum bisa tergabung terinput di situ, mudah-mudahan tahun depan bisa gitu kan. Kalau SLB yang jelas kan pasti dibutuhkan itu sarjana PLB satu ya. Tapi saya sudah sampaikan ke Bekasi bahwa SLB tidak hanya butuh PLB saja. SLB butuh guru, PJUK, agama, keterampilan, bisa juga bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kita mulai dari SMP kan ada. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa melakukan kurikulum merdeka, nanti bisa nambah, itu sebuah pilihan ya, bisa nambah 2 jam untuk bahasa Inggris. Dari SD sudah bisa, artinya lebih banyak. Maka mestinya SLB juga butuh lulusan bahasa Inggris. Tapi kalau yang MTK bahasa Indonesia atau apa IPA, selama ini itu hanya berlaku di SMA jurusan tunanetra, tunarungu dan tunarungu. Itu kalau pakai kurikulum K13. Nah, kalau misalnya di kurikulum merdeka, kan kemarin sudah dijelaskan sama Bu Neden kan, ke depan itu apakah bisa sistem mapel?
atau harus tematik saja? Ada yang nanya atau ada yang bisa jelaskan? Bisa milih Pak, boleh milih. Boleh milih, betul. Boleh milih. Jadi misalnya sekarang kan tematik nih karena ke-13, kemudian beralih ke kurikulum merdeka, mau berubah sistemnya, diubah menjadi kurikulum menjadi sistem guru mapel. Bisa nggak? Bisa. Bahkan dari SD-nya pun bisa. Gitu. Nah kalau sistem mapel berarti kalau yang kelas apa? Kalau SD itu pengorganisasiannya memang guru kelas. Yang mapel itu mulai SMP dan SMA. Kalau misalnya mapel matematika kira-kira cukup nggak jam SMP SMA? Tergantung jumlah rombennya. Kalau misalnya cukup, bisa jadi di sini butuh guru matematika, butuh guru bahasa Indonesia, butuh guru apa? Yang lain aku mau ngomong. IPAS sekarang namanya. IPAS. IPAS namanya. Artinya ke depan itu sebenarnya peluangnya juga bisa lebih luas lagi wilayahnya. Nah, untuk pertama kali memang Bu Nur itu hanya mengisi membutuhkan yang PLG dulu. Tidak banyak, formasinya cuma 9 orang. 9 orang, kebetulan sekolah ini dapat formasi 1. Formasi 1 ini maka belum tentu juga diisi dari sini, belum tentu ya, belum tentu. Karena sistem yang akan masuk nanti adalah nilai tertinggi. Nah ini menjadi susah memang, saya juga nggak setuju. Susah apa? Misalnya PLP yang ada di Susudewi, PLP yang ada di SMP 1, mereka tidak punya formasi, tapi gurunya ada yang daftar beberapa. Kemudian diberikan nilai yang kita tidak tahu ya, tinggi sekali, yang tinggi, sehingga kalah. Ibu yang di sini kalah, itu bisa yang kita tidak dapat. Gitu. Karena sekali-kali sistemnya tadi diambil yang paling tinggi. Kalau secara pribadi saya setuju begini, kalau yang punya formasi sini maka mau tidak mau, ya kan, manfaatnya yang ada. Kasihan orang yang sudah lama bekerja di sini, honor di sini, dan kalau perlu, kalau saya tidak saya, itu mestinya diutamakanlah yang pengalamannya sudah lebih lama. Walaupun ada nilai-nilai yang lain, tapi ini menjadi pertimbangan. Yang sudah lebih lama punya kesempatan lebih besar. Kalau saya pribadi ini mah pengalaman pribadi saya. Tapi karena sistem ini adalah sudah dirancang dari kementerian, dari pusat, dari BKN, bahkan dari Menpan, ya kita hanya menjalankan. Harapannya yang paling utama adalah semoga saya bisa masuk menjadi salah satu pegawai P3K tahun ini, dan teman-teman yang lain juga bisa segera menyusul mendaftar menjadi pegawai P3K. Terima kasih Bu Didi.